Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kita akan kembali menyimak acara kita yang sangat ditunggu-tunggu, dibacain berita. Bung kameramen, dibacain dong beritanya. Siap, Bung Alfian. Bung Alfian, kali ini beritanya dari republika.co.id. Selasa, 26 September 2017. Judulnya, Forum Pancasila. PKI bantai pemuda Ansor yang sudah diracun. Waduh, dulu ternyata Ansor dibunuh oleh PKI ya, Bung Alfian? Iya. Jelang Oktober, publik selalu diingatkan dengan pembantaian 7 jenderal saat G30 SPKI 1965 di Jakarta. Namun, sejarah mencatat ada beberapa kejadian pembantaian lain oleh PKI di beberapa daerah selama Oktober, diantaranya aksi PKI di Banyuwangi pada 18 Oktober 1965. Bung Alfian, mungkin ini juga sering dari dalam ceramahnya Bung Alfian, mungkin Bung Alfian bisa sedikit meringkas ceritanya itu, Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini, berita ini cukup lama dan sebetulnya memang gerakan PKI itu merasa eksis sejak tahun 2014. Persiapan mereka itu sejak 2004 sampai menjelang 2014. Maka 2014 mereka bahkan secara data yang saya dapat sejak 2013 sampai 2015 sudah berkibar sebanyak 57 bendera Palu Arit dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur di 57 titik. Innalillahi. Nah, merespon persoalan apa yang disampaikan dalam Forum Pancasila dan apa yang dialami oleh pemuda Ansor yang memiliki satuan gerakan yang bernama Pasukan Bantuan Serbaguna atau Banser. Sebenarnya ini merupakan satuan gerakan pemuda Angkatan Muda NU yang sangat dibanggakan karena mereka merupakan gerakan yang menjaga para ulama, menjaga pesantren, dan pastinya menjaga Islam. Nah, ini mungkin catatan sejarah yang tercecer. Nah, bagaimana peristiwa yang terjadi di Banyuwangi itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Bahkan ada yang menyebut itu salah satu peristiwa dengan istilah lubang buaya yang kesekian atau peristiwa pembantaian yang kesekian. Nah, tentu kita perlu pahami peristiwanya bermula ketika rombongan pemuda Ansor diundang oleh kawanan pemuda rakyat. Pemuda Ansor itu adalah afiliasi daripada NU atau Angkatan Muda NU yang berhubungan dengan pemuda. Kalau di Muhammadiyah disebut pemuda Muhammadiyah. Kalau di PKI namanya pemuda rakyat. Nah, pemuda rakyat mengundang sekitar 60-an, mungkin jumlahnya antara 62 sampai lebih dan seterusnya. Nah, mereka kemudian mengikuti acara yang namanya kendurian atau tahlilan. Nah, dalam acara tersebut panitianya gabungan antara pemuda rakyat dan Gerwani. Gerwani itu Gerakan Wanita Indonesia yang merupakan satuan gerakan daripada organisasi bawahan PKI atau underworld PKI untuk kelompok perempuannya. Nah, akhirnya kedatangan teman-teman Ansor itu secara tradisional, mereka dengan semangat, dengan suasana duka, dengan suasana keagamaan yang memang lazim dilakukan di daerah-daerah, mereka kemudian datang disambut oleh Gerwani yang penampakannya menyerupai daripada muslimah dan fatayat NU. Artinya ini harus dipahami. Maka kepada seluruh pemuda Ansor, kepada Banser, kepada pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama yang ada dimanapun menyimak pembahasan ini, kita harus menghitung bahwa mereka pernah melakukan sesuatu yang membuat luka dan menimbulkan korban nyawa. Maka kepada para undangan tersebut diberikanlah sekotak besek, kalau bahasa kita itu makanan yang bisa dimakan, dan ternyata itu sudah diberikan racun dengan dosis tinggi. Dan konon semua mereka yang memakan itu mati semua tanpa sisa. Dan ini menjadi catatan bahwa ini disebut dengan peristiwa cemetuk celuring
pada tahun 1962 atau 65, pokoknya rentang 62, 63, 64, 65, maka di Banyuwangi itu tentu kita punya catatan berdarah, catatan korban nyawa yang sangat mengenaskan. Begitu, Bung Kameramen. Bung Alfian, dari yang Bung Alfian sampaikan dengan ringkas, karena kalau saya baca panjang juga Bung Alfian. Terima kasih Bung Alfian sudah meringkasnya. Jadi juga penonton channel YouTube Bung Alfian jadi jelas gitu. Nah, artinya Bung Alfian, dengan yang Bung Alfian ceritakan tadi, artinya Ansor atau Banser itu dulu pernah mengalami dibunuh oleh PKI, Bung Alfian. Nah, berarti harusnya, kalau menurut saya Bung Alfian, harusnya Banser atau Ansor sekarang, mereka bersinergi dong dengan Ustadz Alfian Tanjung untuk melawan PKI. Bukan begitu, Bung Alfian? Ya, pada pertemuan tanggal 12 Oktober tahun 2012, saya menghadiri acara di kantor pimpinan pusat Ansor yang ada di Keramat Raya, yang bersisian terus arah dari Keramat Raya Dewan Dakwah Muhammadiyah terus ke sana. Nah, waktu itu ketua GP Ansornya bernama Nusron Wahid. Sebenarnya kedatangan saya lebih disebabkan karena narasumbernya adalah Kiai Haji Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi secara pribadi sangat kenal baik, dan saya diminta hadir oleh teman-teman Ansor yang memahami bahwa saya menekuni gerakan PKI sejak jangka yang panjang. Jadi artinya untuk kawan-kawan Banser di seluruh Indonesia, kita memang layak untuk bersilaturahim. Betul. Jangan mau diadu domba. Makanya saya sendiri kadang-kadang terheran-heran ketika datang katakanlah sangkaan atau sebutan atau tudingan bahwa saya menyatakan itu sebenarnya adalah cara dari orang-orang di luar kita untuk membuat kita tidak punya memory of understanding melihat kebangkitan PKI ini. Dan kita perlu membaca betul siapa sebenarnya ustadz-ustadz dan tokoh-tokoh Islam yang dibunuh dengan kondisi fisik yang lehernya hampir putus dan perutnya robek antara bulan Maret 1998 sampai bulan Oktober tahun 2000. Selama kurang lebih 3 tahun itu, ustadz dan guru mengaji yang mereka disamar-samarkan dengan 1-2 orang yang mungkin memang betul adalah dukun santet. Sebetulnya dominasinya adalah dominasi orang yang dulunya di tahun 65 adalah pemuda-pemuda Ansor yang mereka masuk pada Banser Barisan Serbaguna yang pernah melakukan tindakan pembelaan dan pembantaian kepada orang-orang PKI yang memang pernah membakar pesantren, menyerbu kiai, menyembelih kiai, dan catat mereka juga membunuh tentara dan polisi pada masa-masa itu. Innalillahi. Iya, Bung Alfian, berarti semakin jelas bahwa terlihat gitu ada pihak-pihak yang ingin merusak hubungan antara sesama pihak-pihak yang tidak suka sebetulnya dengan PKI, Bung Alfian, tapi mereka dibuat seolah-olah dibuat agar bermusuhan. Akhirnya mereka jadi ada slack, ada saling sangka yang tidak baik gitu, Bung Alfian. Saya lihat begitu. Baik, Bung Alfian, untuk di akhir sesi dibacaan berita kali ini, Bung Alfian, saya kok jadi punya pertanyaan nakal gitu, Bung Alfian. Kira-kira kapan ya Ansor atau Banser itu melakukan apel siaga siap melawan PKI? Nah, tapi Bung Alfian, misalnya nih, mereka siap apel siaga. Menurut Bung Alfian, bagusnya semangat apa yang mereka bawa untuk menghadapi PKI? Karena saya khawatir, Bung Alfian, sejarah itu akan berulang, Bung Alfian. Ya, yang pertama, kepada seluruh angkatan muda NU, yang laki-laki maupun yang perempuan, baiklah bertanya kepada orang-orang tua. Kita masih banyak tokoh-tokoh NU yang punya pengetahuan tentang sejarah yang telah melukai NU dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok komunis. Nah, yang jelas memang ini bukan pekerjaan mudah. Karena anak-anak muda ini mengalami long distance. Mereka punya jarak yang jauh. Di sisi lain bahwa memang terlanjur skeptis, bahkan mungkin antipati terhadap pembahasan atau pemaparan persoalan-persoalan yang gerakan dengan PKI. Di sisi lain, saya tetap melihat ada kerja-kerja sistematik yang memang mengarah kepada pembuatan kader-kader yang menurut saya jumlahnya tidak sampai 30%, tapi cukup besar sebetulnya, ini harus diperhatikan. Nah, menanggapi apel siaga ini perlu direspon diantaranya dengan keluarnya undang-undang pesantren. Karena sesungguhnya kan NU adalah satu organisasi massa Islam yang besar
yang memiliki banyak pesantren. Betul. Itu harus kembali menengok dari di pasal mana, ayat mana dari undang-undang pesantren yang merugikan. Betul. Yang kedua, juga yang berhubungan dengan menghilangkan terminologi madrasah. Betul. Dalam RUU Sisdiknas yang di RUU-kan atau dirancang oleh Pak Nadiem. Ini Betul. perlu juga direspon. Jadi temanya jelas. Kalau saya mungkin kalau diajak dalam artian kita bisa ngobrol, kita bisa musyawarah, kita bisa melakukan proses saling mengisi, bahwasanya bahwa kebangkitan PKI ini akan menyasar kepada NU dan tentunya Ansor dan Banser pada saatnya. Dan ini kita perlu duduk, kita perlu ngobrol yang panjang, dan tentunya saya nyatakan bahwa kepada para pemirsa, kebangkitan PKI bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Justru kita semakin berani untuk bekerja sama, bersatu, dan kita habisi mereka sebagaimana orang tua kita dulu berjihad, hidup atau mati untuk kelanjutan masa dakwah. Dan terus terang, kita tidak akan pernah mau memberikan ruang dan peluang. Maka jelas Indonesia tanpa PKI. Sampai jumpa di Bacain Berita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.